Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'la ayat ke-6. Sanuqari'uka fala tansa. Sanuqari'uka, kami akan membacakan kepadamu. Al-Quran, membacakan Al-Quran. Fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Ma taqra'uhu, apa yang kamu baca tentang Al-Quran. Illa, kecuali, Masya Allah, illa kecuali, ma terhadap sesuatu, sya'a yang berkehendak, Allahu Allah, antangsahu, melupakan Allah kepadamu, binushi tilawatihi, dengan menghapus bacaan Al-Quran, lafadznya Al-Quran, wa hukmihi, dan hukumnya Al-Quran, wa kana, dan terbukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajharu, mengeraskan Nabi bil qiraati, dengan bacaan, ma'a qiraati Jibril, serta qiraahnya Jibril alaihi salam, khaufan nisyani, karena takut lupa, paka'annahu, seakan-akan diceritakan kepada Nabi, kila kepadanya, la ta'jal, jangan terburu-buru, biha, dengan bacaan Al-Quran, innaka, sesungguhnya engkau, la tansa, tidak akan lupa engkau, fala tat'ab, maka janganlah bercapek-capek, nafsaka, dirimu, bil jahri, dengan mengeraskan, biha, terhadap Al-Quran, innahu, sesungguhnya Allah, ya'lamu, maha mengetahui Allah, al-jahra, terhadap yang nampak, minal qauli, daripada ucapan, wal fi'li, dan perbuatan, wa ma yakhfa, dan daripada yang tersembunyi, minhuma, daripada perbuatan dan ucapan. Itu tafsir Jalalain. Jadi antum nanti kalau udah sebulan, atau mungkin kalau udah mau ngaji juga boleh, yang udah gede, yang udah SMA, boleh nih pakai kitab ini dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Surah Al-A'la, sebagaimana kita ketahui bahwa surah Al-A'la itu adalah surah yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah favorit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena selalu dibaca oleh baginda Nabi, terutama di dalam sholat Jumat dan di dalam sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gutha'an ahwa. Ayat 1 sampai ayat 5 ini bagi santri baru biar paham dulu, bagi santri lama juga biar paham, perhatikan semuanya. Karena kalau langsung ke ayat 6 santri baru agak bingung karena ujug-ujug ke ayat 6. Nih kita ulang dikit. Surah Al-A'la itu ayat 1 sampai ayat 5 itu adalah menceritakan tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan Allah. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah
bersihkanlah, sucikanlah nama Allah. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh mengucapkan nama Allah yang berkaitan dengan Allah, baik itu la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, apapun yang berkaitan dengan nama Allah tidak boleh, menurut para ulama tidak boleh mengucapkan, melafalkan di tempat-tempat yang tidak baik. Di WC tidak boleh. Alhamdulillah enak, nggak boleh. Nggak boleh di WC, di kamar mandi, di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang tidak pantas, tidak boleh mengucapkan, melafalkan sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Suci, Allah, nama Allah Maha Hebat, Maha Tinggi Allah itu. Tasbihkanlah nama Allah. Kemudian pelajaran juga, ini review saja. Pelajaran juga ketika kita mengucapkan nama Allah, kita bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, harus libatkan hati dan pikiran kita. Jangan sampai berzikir tapi hati kita kagak. Kenapa? Karena dahsyatnya zikir itu luar biasa. Kalau kita sering zikir, insya Allah nggak akan stres. Nih, Andre, ada orang kota di sini. Coba orang kota angkat tangan. Yang merasa orang kota, angkat tangan. Yuk, angkat tangan, nggak usah malu-malu. Yang merasa orang kota, angkat tangan. Yang rumahnya di kota, angkat tangan. Emang nggak ada orang kota di sini ya? Allah. Coba yang merasa dari kampung, angkat tangan tinggi-tinggi. Kampung kagak, kota malah. Jadi dari mana ada hutan? Nih, antum, kalau antum tahu penyakit orang kota zaman dulu, zaman sekarang orang kota, orang kampung juga sama. Penyakit orang kota biasanya yang berhubungan dengan batin. Stres, galau. Benar kan? Duit banyak, stres. Akhirnya liburan aja kerja. Nah, di tempat liburan stres, macet. Balik liburan stres, duit habis itu. Orang kampung paling flow, sakit kepala, kurang duit, paling itu. Orang kota, flu iya, sakit kepala iya, stres iya, kurang duit iya. Zaman dulu, zaman sekarang kampung, kota sama. Kenapa? Karena manusia modern sekarang. Mau kampung, mau kota, apalagi generasi Gen Z, generasi milenial. Gen Z itu antum yang lahir-lahir sekarang. Dari 97 sampai sekarang itu Gen Z. Kalau dari 97 ke sana sampai 82 itu namanya milenial. Kalau dari 82 ke sana entah apa namanya gitu. Manusia modern yang segala sesuatu sekarang ada di medsos. Ngaji juga pakai TikTok sekarang kan. Udah ada YouTube, Instagram, Facebook, semua tuh. Zaman dulu ketika Abi ngaji, zaman Abi pesantren, boro-boro nyari ilmu tuh susah. Terus datang ke guru, dengerin, kalau nggak bisa nanya, ngantri. Zaman sekarang nggak perlu. Di rumah pun sebetulnya bisa ngaji asal mau. Kenapa pesantren? Biar belajar sabar. Ulangi. Kalau mau ada, kalau antum sungguh-sungguh ngapal Quran bisa di rumah? Bisa di rumah? Bisa. Gurunya ada? Gampang sekarang mah, ada guru online. Ada setoran online, bahasa Arab online, kuliah online. Mudah. Tapi masalahnya bisa ndak bawa diri di pesantren itu belajar sabar. Mau makan sabar. Nah, mau apa namanya? Mandi sabar. Jauh dari orang tua, apalagi yang baru pertama keluar dari rumah, belum pernah jauh dari orang tua. Mungkin sesuatu banget tadi malam itu. Bener ya? Siapa di antara antum santri baru nih yang masih tadi malam bener-bener meneteskan air mata, ingat ke orang tua? Boleh angkat tangan? Masya Allah, ini santri lama meneteskan air mata. Nih santri baru, siapa yang tadi malam ingat ke orang tua? Angkat tangan boleh, ingat-ingat. Nggak ingat? Satu doang, yang lain aduh ada, yang lainnya malu itu biasanya. Pasti ingat orang tua, ingat? Ingat. Pertama jauh dari orang tua. Santri lama ingat? Ingatlah, duit habis masalahnya. Itu. Jadi antum ke orang tua tuh ingat kalau duit habis. Giliran duit masih ada, nggak ingat.
Allah Rabbi. Ini Abi ada sebuah quote, jangan kau benci, ulangi yuk, orang yang datang kepadamu di saat butuh saja, karena kamu pun demikian, hanya datang kepada Allah di saat butuh saja. Bener gak? Kadang kita datang ke Allah nangis tuh kalau butuh, kalau nggak butuh mah gitu. Terhadap orang tua juga gitu kadang. Mudah-mudahan santri di sini kagak, insya Allah. Setiap sholat doa Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua, doakan orang tua ya. Santri, sampai mana tadi? Sampai mana tadi sih? Masih ngulang ya. Tadi ya, pelajarannya adalah tidak boleh menyebutkan, melapatkan nama-nama yang berkaitan dengan Allah di tempat-tempat yang kotor. Yang kedua, harus ada zikir, hati kita harus ingat kepada Allah. Biar apa? Enggak stres. Biar kita enggak galau, biar kita tidak terlalu khawatir dengan masa depan. Nanti gimana ya saya? Nanti gimana saya? Kalau antum semua dekat dengan Allah, belajar ingat kepada Allah, kalau antum semua benar-benar belajar menghadirkan Allah dalam hati, pengen makan ingat kepada Allah, mau mandi ngantri, ya Allah sabar, sabar, sabar. Mau makan pas dibuka sayurnya enggak demen, sabar, sabar, sabar. Ingat ke Allah. Ada temen, kadang ada teman tuh yang baik, ada yang baik banget, betul ya? Ada yang baik, ada yang baik banget kan? Ternyata ada nyakit omongannya. Nah, libatkan Allah dalam segala situasi. Libatkan Allah dalam segala situasi. Belajar. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allah itu yang menciptakan fasawwa dan menciptakannya begitu seimbang, balance. Allah itu menciptakan, tidak ada yang kurang. Tangan dua, apalagi mata dua, dan seimbang. Allah menciptakan mata kita nggak seperti mikroskop. Coba kalau bayangkan, kalau mata kita bisa melihat detail seperti mikroskop, kita nggak bisa ngebedakan mana yang cantik, mana yang nggak cantik. Mana ngebedain mana merah, mana hijau. Kenapa? Terlalu fokusnya yang kecil-kecilnya itu. Adil Allah itu menciptakan mata. Mata kita luar biasa, ada batasnya ngelihatnya juga. Tidak boleh terlalu dekat, nggak boleh terlalu jauh. Terlalu dekat nggak kelihatan. Baca Quran kayak gini. A'udzubillah. Kelihatan nggak? Kagak. Atau baca Quran gini, kelihatan nggak? Kagak. Ada batas minimal, ada batas maksimal. Nggak bisa baca Quran terlalu jauh. Antum di sini, Quran di sana, murojaah bisa kagak? Kagak. Alladzi khalaqa fasawwa. Telinga berapa? Hidung dua lubangnya. Tangan, kaki, patah, lisan, kemaluan. Ada makna nih, santri baru perhatikan. Banyaklah melihat, banyaklah mendengar, banyaklah berbuat, tapi jangan banyak bicara. Dan jaga yang satu antara kedua paha. Jangan banyak bicara. Kenapa? Gara-gara omongan ini kadang dengan teman jadi berantem, kadang dengan orang tua jadi nggak bagus, kadang dengan tetangga jadi berantem, jadi banyak masalah. Bener nggak? Jangan banyak bicara, tapi banyaklah belajar, banyaklah mendengar, banyaklah melihat. Jangan banyak bicara, bicara yang penting-penting saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pulang ngaji jangan ngerumpi ahwat itu. Tadi ya si itu mah gantengnya tadi dulu tanya. Ngapal Quran an faidah Allah. Ikhwan, santri di asrama ngobrol, kadang ngobrolannya yang nggak pantas. Masa ada santri obrolannya
kancing soplok. Nggak pantas lah. Min husni islamil mar'i barang tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda kebaikan seorang muslim itu meninggalkan yang tidak penting. Jangan ngerumpi kayak ibu-ibu aja. Jojo itu ternyata ngomong gini. Nah, janganlah. Ahwat. Antum ngapal Quran tapi antum masih ngerumpi, masih gibah, astagfirullahaladzim, hilang tuh Quran. Capek-capek. Nih tadi banyak melihat, banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar, tapi jangan banyak ngomong. Kenapa? Alladzi khalaqa fasawwa. Allah itu menciptakan yang tadinya tidak ada jadi ada. Antum 10 tahun, 20 tahun yang lalu, 30 tahun ada enggak di dunia? 20 tahun yang lalu ada? Nggak ada, kecuali yang udah tua. Santri-santri baru 20 tahun yang lalu ada belum? Belum. Usia antum paling juga berapa? Usia antum sekarang paling 11 tahun 12 tahun, paling besar juga 15 tahun usia antum. Jadi Allah itu menciptakan alladzi khalaqa fasawwa, yang tadinya tidak ada Allah ciptakan, dan diciptakannya fasawwa, balance, seimbang, sempurna, nggak ada kurangnya. Masya Allah, luar biasa. Mata dengan air matanya, dan mata itu luar biasa. Nikmat, coba kalau nggak ada mata nikmat ya gak? Nggak nikmat, nggak bisa lihat indahnya alam dunia, nggak bisa. Nggak bisa lihat mana yang ganteng, mana yang tidak ganteng. Nggak bisa ngelihat mana yang cantik, mana yang tidak cantik. Nggak bisa melihat mana yang indah, mana yang tidak indah. Ada mata, kita bisa melihat yang indah-indah. Bisa ngebedain mana pisang, mana yang kuning yang mengambang di kolam. Kalau nggak punya mata, itu apa ya? Pisang apa sesuatu? Pisang apa? Karena punya mata. Kalau nggak punya mata, dirasain ternyata buang aja itu. Jadi alladzi khalaqa fasawwa, Allah ciptakan semuanya ini. Siapa yang menciptakan? Santri baru. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan kita? Orang tua. Kagak. Orang tua antum tuh nggak menciptakan antum, kagak. Sugan diemplek-emplek jadi jojo, kagak. Kagak. Oh, ini mah kedempet akhirnya jadi pendek, kagak gitu. Oh, ini mah malam Jumat lagi aliran akhirnya hitam, nggak gitu juga. Siapa yang menciptakan? Allah. Nggak ada dasar gara-gara apa, kagak. Ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Ada yang lahir di gunung, ada yang lahir di kota, ada orang kampung, ada orang desa, ada orang kota. Siapa yang menciptakan? Bisa milih nggak lahir dari mana? Ya Allah, saya mah kenapa nggak jadi anak Jokowi? Saya ogah, gitu kan? Jadi lahir dari siapa, lahirnya kapan, di mana, siapa yang menciptakan? Allah semua. Hidungnya bentuknya seperti ini, matanya seperti ini, Allah yang buat. Nih ada santri baru berapa orang nih? Sama